Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isomer dari C8H18 yang dimana ia memiliki 18 isomer. Baiklah, yang pertama tentu digambar dulu secara lurus seperti ini, dilengkapi H-nya dan kemudian diberi penomorannya bebas dari kanan atau dari kiri. Dan yang pertama kita akan mendapatkan N-oktana. Selanjutnya yang kedua, ini yang CH3 sebelah kanan ini bisa dipindahkan, tapi dia tidak boleh di ujung karena dia penamaannya nanti menjadi berbeda. Sehingga di sini didapati metil, maka namanya menjadi 2-metil heptana. Kemudian kemungkinan yang ketiga, CH3 yang ada di nomor 2 ini dipindah dia ke nomor 3. Sehingga setelah diberikan penomoran seperti ini dan dilengkapi juga H-nya, maka metilnya itu ada di angka 3, di penomoran ketiga, maka didapatilah 3-metil heptana. Kemungkinan selanjutnya adalah cabangnya di penomoran keempat. Kalau tadi di penomoran ketiga, maka kemungkinan keempat ini cabang ada di penomoran keempat dan cabangnya merupakan metil, sehingga penamaannya menjadi 4-metil heptana karena ini penomoran terakhirnya berakhir di nomor 7. Kemudian kemungkinan kelima, karena tadi CH3-nya sudah ada di penomoran keempat, kalau contohnya CH3 ini kita buat di sini, maka ini akan menjadi kembali lagi menjadi 2-metil heptana, 3-metil heptana, dan itu sudah ada sebelumnya di penomoran ketiga tadi. Selanjutnya kemungkinan kelima, sekarang CH3-nya sudah ada 2, yaitu di nomor 2. Tidak mungkin kita buat CH3-nya itu di ujung, karena nanti penamaannya berbeda. Jadi, kalau di sini tadi CH3-nya atau metilnya hanya 1, di sini itu dibuat 2. Maka 1 diambil ya dari ujungnya itu ke menjadi cabangnya. Maka didapatilah penamaan 2,2-dimetil heksana. Kemudian kemungkinan nomor 6. Kita pindahkan satu CH3 dari penomoran kedua itu ke penomoran ketiga. Maka ini penomoran pertama, ini penomoran kedua, penomoran ketiga, dan ini penomoran ke-6. Maka namanya menjadi 2,3-dimetil heksana. Selanjutnya adalah penamaan ke-7. Sekarang CH3 itu satu dibuat di penomoran kedua dan satu lagi dibuat di penomoran keempat, sehingga namanya menjadi 2,4-dimetil heksana. Kemudian sekarang penomoran ke-8, CH3-nya tetap 1 di 2, ini tetap ditahan, dan satu lagi dibuat di penomoran kelima. Maka namanya menjadi 2,5-dimetil heksana. Kemudian, kalau misalnya ini kita pindahkan lagi ke sini, sudah tidak memungkinkan karena heksana itu diambil cabang terpanjangnya. Sehingga sekarang kita mulai dari penomoran ketiga. Kita buat CH3-nya di penomoran ketiga dua-duanya. Kalau tadi kan dua-duanya di penomoran kedua sebelumnya, maka di sini dibuat di penomoran ketiga. Maka namanya menjadi 3,3-dimetil heksana. Baiklah, selanjutnya penomoran yang ke-10. Karena tadi metilnya sudah mentok, tidak bisa diperpanjang lagi. Karena kalau dipanjangkan nanti dia jadi bagian dari batang, bukan lagi merupakan cabang. Maka kita masuk ke etil. Di sini etil akan dibuat di penomoran ketiga. Karena jika dibuat di penomoran kedua, maka otomatis rantai terpanjangnya akan berbeda. Kalau dibuat di sini, di penomoran keempat, otomatis perubahan nama juga akan dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, akhirnya namanya sama, tetap 3-etil heksana. Sehingga dari C2H5 ini kita letakkan di penomoran ketiga, didapatilah 3-etil heksana. Kemudian selanjutnya penomoran ke-11. Digunakan 3 metil di sini, ya. Tidak mungkin metil dibuat di ujung kanan atau ujung kiri, tapi tentu dibuat di tengah. Maka dibuatlah metilnya di angka 2, di penomoran kedua, penomoran ketiga, dan juga penomoran keempat. Sehingga didapati namanya 2,3,4-trimetil pentana. Selanjutnya kemungkinan ke-12. Tadi kan ini sudah 3 nih, satu-satu mereka dapat. Selanjutnya ini kita gabungkan, kita pindahkan dari yang ini ya, dari penomoran ketiga jadi ke penomoran kedua ini. Jadi si penomoran kedua ini, si C yang ada di nomor 2 ini memiliki 2 cabang. Sehingga didapatilah 2,2,4-trimetil pentana.
Selanjutnya adalah kemungkinan ke-13. Tadi kita sudah buat CH3 yang di penomoran ketiga itu kita naikkan ke penomoran kedua. Sekarang dari penomoran yang keempat ini kita naikkan ke penomoran kedua. Jadi si yang ada di penomoran kedua ini sama-sama tetap memiliki 2 metil atau 2 cabang ya. Maka dari sini kita akan mendapatkan penamaan 223 trimetil pentana. Kalau tadi kan 224, maka ini menjadi 223 trimetil pentana. Nah, kalau misalnya kita ubah lagi, misalnya ini jadi ke sini, itu akan tetap sama seperti yang sebelumnya ya. Atau misalnya ini jadi ke sini, ya sama aja, tetap 234 trimetil pentana, dan itu sudah ada sebelumnya. Maka selanjutnya penomoran ke-14. CH3, CH2, CH memiliki cabang C3H7 atau disebut dengan propil. Loh, kan ini memiliki C3, kenapa dia tidak ke sini panjangnya? Jadi, kalau misalnya ini dipanjangkan, dia nanti akan menjadi seperti ini. Nah, C3 hanya ditambahkan 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. Artinya, cabang terpanjangnya tetap. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5. Maka, maksudnya batang terpanjangnya akan tetap yang ini. Meskipun dia memiliki 3C di atasnya. Ya, maka didapatilah penamaan 3 propil pentana. Selanjutnya, penomoran ke-15. Kita buat C2H5 atau etil, itu yang ketiga di penomoran ketiga. Sementara metilnya di penomoran kedua. Artinya di sini sudah ada kombinasi antara metil dan etil. Kemudian ditulis namanya, tentu ya etil duluan karena sesuai abjad, maka didapati 3 etil 2 metil pentana. Baiklah, selanjutnya adalah penomoran ke-16. Tadi di penomoran kedua kita buat metil dan penomoran keempat kita buat etil. Nah, metilnya coba kita pindahkan ke penomoran ketiga, sehingga metil dan etil itu sama-sama di penomoran ketiga. Maka didapatilah 3 etil 3 metil pentana. Kemudian nomor 7, kita bandingkan dari dari kemungkinan ke-15 tadi. Kalau tadi di sini adalah metil dan di sini adalah etil, maka kita balikan. Di sini etil dan di sini metil. Maka didapatilah 2 etil 4 metil pentana. Kemudian nomor ke-18. Karena kita tidak bisa lagi mencari kemungkinan dari pentana karena sudah didapati semua kemungkinan, maka kita ambil lagi satu. Pentana berubah menjadi butana. Nah, jangan lupa bahwa kita harus memenuhi syarat C8H18. Maka kalau misalnya ada 4, kita buat seperti ini C-nya, maka dibutuhkan 4 lagi. Maka kita buatlah di sini 1, 2, 3, 4. Cabang terpanjang tetap 4, C-nya tetap 8, dan hanya tetap 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sehingga isomer dia dengan C8H18. Nah, namanya adalah 2233 tetrametil butana. Baiklah Ibu, sekian penjelasan saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.